Perkenalkan, saya Jakobus Novano Manurung dengan NIM 12 11 30 147. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kafir Rashid dengan NIM 12 11 30 157. Nama saya Andika Permana Agung dengan NIM 121 130 160. Sekarang saya akan menunjukkan cara kerja dari program perhitungan energi kapasitor ini. Pada akhirnya, saya akan juga menunjukkan apa yang terjadi ketika program ini dijalankan. Untuk menjalankan program ini, Anda akan butuh 3 data. 2 data pertama itu Anda butuh dari 3 satuan ini. Satuan pertama itu adalah Q, yang adalah muatan bersatuan kolom, habis itu ada C, bersatuan farad yang adalah kapasitas kapasitor, dan ada V, yang adalah beda potensial bersatuan volt. Lalu ada satu data terakhir nanti setelah Anda ingin menghitungnya. Nah, Anda hanya butuh 2 saja ya, Anda tidak butuh 3-tiganya dari sini, dan energi yang tersimpan dalam kapasitor akan didapatkan. Selanjutnya, kita akan meminta pengguna untuk memasukkan nilai dari pilih ini. Pilih ini sudah dideklarasikan di sini. Lalu Anda akan memasukkan pilihannya dari 3 pilihan ini. Dan materi ini juga akan menerapkan 3 konsep materi. Konsep materi pertama adalah konsep materi perulangan atau for, habis itu ada konsep materi array, dan ada konsep materi percabangan dari if. Array dalam bahasa Indonesia adalah himpunan. Selanjutnya, kita bisa dilihat di sini langsung saja ada penerapan dari percabangan if. Ini if, jika Anda pilih pilihan 1, Anda akan langsung dilompatkan ke sini. Lalu ini ada if lagi, pilihan kedua, dan ada pilihan ketiga nanti di bawahnya. Nah, sehabis itu, kita bisa lihat di sini langsung ada array. Array itu ditunjukkan dengan adanya kurung kotak ini. Sehabis itu ada perulangan ini. Mengenai percabangan dan array dan perulangan ini akan dijelaskan lagi nantinya dengan lebih detail. Sehabis itu, setiap pilihan pastinya punya rumus yang berbeda-beda untuk mencari perhitungan energi kapasitor. Seperti di sini ada 0,5 dikali Q kuadrat per C. Dan di sini adalah data yang Anda butuhkan terakhir adalah percobaan. Berapa percobaan yang Anda punya. Maaf, maksud saya di sini. Nah, nantinya itu, setiap percobaan akan mempunyai nilai energi yang tersimpan dalam kapasitor masing-masing. Jadi Anda bisa menghitung banyak energi yang tersimpan dalam kapasitor setiap percobaan. Baik, sekarang kita akan menjalani program ini. Jadi bisa kita lihat cout yang sudah dirancang tadi. Dan seperti yang dijelaskan tadi akan ada 3 pilihan. Misalkan saja kita akan memasukkan pilihan pertama untuk mencari nilainya dengan Q dan C. Nah, habis itu banyaknya percobaan untuk bisa menghitung lebih dari satu energi yang tersimpan dalam kapasitor. Misalnya saja kita ingin menghitung 2, ini kita bikin secara acak saja. Bisa kita lihat lebih dari 1 data-datanya, dan itu menggunakan konsep array, dan nilai pun didapatkan. Nilai W pertama dari sini dan nilai W kedua. Nah, Anda bisa kembali lagi ke menu jika Anda mengetik Y. Dan nilai Q dan C tadi, Q, C, dan V, itu merupakan variabel float. Bisa kita lihat di sini. Ini merupakan float, sehingga Anda bisa memasukkan angka desimal. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam materi percabangan. Nah, percabangan ini punya banyak jenis. Ada jenis if, yaitu ada if else, dan ada if else if. Sehabis itu ada jenis switch case, dan ada banyak lagi sebagainya. Pada saat ini kita akan menggunakan metode if. Ketika Anda akan memasukkan pilihan ini, Anda akan dimasukkan
sesuai kondisi yang ada dalam kurung ini. Di antara ini, atau ini. Kenapa bisa dilompati? Karena ini merupakan syarat. Ketika ini salah, pastinya akan dilewati ke dalam syarat berikutnya, dan C++ akan mengecek ke dalam else if lainnya. Nah, setiap percabangan if baru pastinya akan menggunakan else if. Sehingga ini bukan percabangan dari if yang di atas. Ini merupakan percabangan dari if pilihan tadi. Lalu, apa if ini? If ini merupakan metode yang digunakan untuk kembali ke menu jika Anda ingin menghitung kembali. Anda tidak harus menjalankan program ini lagi. Sehingga di sini ada if, ketika ini benar, akan ada syarat di sini, dan ketika ini benar, Anda akan dikembalikan ke menu. Begitu saja untuk penjelasan dari materi if. Terima kasih. Ya, saya Andika Permana Agung. Kali ini akan menjelaskan apa itu array. Ya, array itu adalah tipe data yang terstruktur yang dapat menyimpan banyak data yang bertipe sama. Ya, pada program kita yakni menghitung energi yang tersimpan dalam kapasitor, kita akan mengidentifikasi yang mana saja yang termasuk array. Ya, jika kita melihat codingan dari sini sampai sini, maka tidak terdapat adanya array, karena ini masih bagian layar pertama dari codingan jika di run. Nah, kemudian masuk kepada bagian ini. Nah, ini jika user memilih 1, maka akan terjadinya kode yang dijalankan oleh sistem. Yang di sini, nah, programnya integer n, kemudian user memasukkan banyaknya percobaan. Nah, pada float ini, nah ini terjadinya pengeksekusian sebuah array. Ya, float key n saja n to float w n. Kemudian berlanjut kepada program for. Nah, ini akan menjadikannya sebagai kode perulangan, yang mana array dikombinasikan dengan kode perulangan tersebut. Jangan lupa bahwa n-nya sesuai dengan apa yang diinput oleh user. Kemudian lanjut sampai sini masih belum ada array. Scroll ke bawah lagi. Nah, kemudian pada kode ini, nah ini adalah sebuah array, mana float, kemudian key n, v n, w n. N-nya tentu saja tergantung kepada user yang memasukkan. Kemudian dilakukan lagi ke for, yang mana bahwa array dikombinasikan dengan kode perulangan. Ini adalah program yang dilakukan jika user memilih 2. Ketika user memilih 2, maka akan terprogram sistem CLS ini yang menghapus, kemudian baru terunnya sebuah array. Kemudian dilihat di sini terdapat pilihan ketiga jika user memilih 3, yaitu nah di sini terdapat float cn, vn, wn. Nah, ini adalah sebuah array yang dimana n-nya tergantung oleh user yang memasukkan pada ini. Dan kemudian lanjut ke bawah, dimana
array dikombinasikan dengan kode perulangan. Dan ya, perlu diingat bahwa setiap nilai yang dimasukkan akan disimpan pada array berdasarkan indeks ke i. Indeks array dimulai dari 0 sehingga nilai i kita inisialisasi, nilai awalnya adalah 0. Baik, sekian dari saya apa itu array dan bagaimana kita mengidentifikasinya pada program menghitung energi yang tersimpan dalam kapasitor. Sekian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Rashid dengan NIM 121130.157. Di program ini, saya akan menjelaskan materi loop atau perulangan pada program C++ yang kelompok kami telah buat. Yang pertama, kami menambahkan integer n. Hal ini bertujuan untuk menginput banyak percobaan yang kita inginkan, lalu menambahkan float, q, c, w. Ini adalah rumus untuk menghitung energi yang tersimpan dalam kapasitor. Pada setiap rumus, kita menambahkan array n. Hal ini agar rumus mengikuti banyak percobaan yang kita inginkan. Lalu, kita menambahkan for. Pada variabel i, digunakan untuk menyimpan nilai hitungan. I sama dengan 0, hitungannya akan dimulai dari 0. I kurang dari n, hitungannya sampai banyak percobaan yang kita inginkan. I++, agar setiap perulangan I akan bertambah 1. Lalu, kami menambahkan cout percobaan ke-1 I plus 1 yang bertujuan untuk mengetahui ini percobaan yang keberapa. Lalu, cnq array I yang berarti untuk memasukkan input Q pada percobaan ke-1 dan seterusnya. Begitu juga dengan input C dan perhitungan W. Setelah itu, kami menambahkan metode perulangan kembali untuk menampilkan hasil dari rumus energi dalam kapasitor. Lalu menambahkan cout nilai W ke I plus 1 agar kita mengetahui ini hasil percobaan ke-1 dan seterusnya. Dan kita menambahkan W array I agar program dapat menampilkan hasil dari percobaan ke-1 dan seterusnya. Setelah itu, program akan menampilkan kembali ke menu dengan pilihan ya atau tidak. Jika tidak, program akan berhenti. Jika kita memilih ya, program akan menampilkan menu utama pemilihan rumus energi yang tersimpan dalam kapasitor.